warahmatullahi wabarakatuh. Ana Asyifa Raudatul Husna akan bercerita tentang kisah Rasulullah. Ribuan tahun yang lalu, kota Mekah menjadi saksi atas lahirnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekah sangat dikenal dengan pusat perdagangan yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi mereka. Tapi sayang, tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang mereka lakukan. Percaya kepada hal-hal yang tahayul, menyembah berhala, berjudi, minum-minuman, pencurian dan perampokan. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh Abdul Muthalib. Pada saat itu, Abdul Muthalib berprofesi sebagai sikoyah, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan untuk pengunjung Ka'bah. Saat itu Ka'bah sangat ramai dikunjungi melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraha. Namun, seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Kemudian, Abdul Muthalib mengajak anaknya Haris untuk mencari sumber mata air Zam-Zam yang sudah ratusan tahun tertimbun tanah. Pada suatu malam, Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, ia dan Haris kembali menggali pasir di antara berhala-berhala. Tiba-tiba air memancar. Akhirnya Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi keperluan air pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu, Abdul Muthalib kewalahan melayani pengunjung yang sangat ramai. Kemudian ia meminta sama Allah untuk diberi 10 anak laki-laki. Dan ia bernazar, jika Allah berikan maka satu di antaranya akan dikorbankan. Maka Abdullah lah yang terpilih untuk dipersembahkan. Setelah dimusyawarahkan, maka nyawa Abdullah diganti dengan 100 ekor unta sebagai penembus nazar ayahnya. Kemudian Abdullah dijodohkan dengan putri Wahab bin Abdul Manaf yang bernama Aminah. Gadis yang mempunyai nasab paling baik di kalangan suku Quraisy. Kemudian mereka menikah. Pada saat Aminah hamil muda, Abdullah pergi berdagang ke negeri Syam bersama kafilah dagang yang lainnya. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah. Saat beristirahat, Abdullah sakit dan tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Dia menghembuskan nafas terakhirnya. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad, yang artinya terpuji. Rasulullah dari mulai kecil sudah diberi ujian sama Allah. Ujian yang berat yang tidak seorang pun orang yang pernah mengalami ujian berat seperti Rasulullah. Karena Allah mempersiapkan supaya menjadi orang yang paling berkualitas dan paling kuat. Bayangkan lahir ke muka bumi tak punya ayah. Pada saat berumur 4 tahun, saat ia bermain dengan anak-anak yang lain di tempat ibu susuan, tiba-tiba Jibril menarik tangannya dan membuatnya pingsan. Dadanya dikeluarkan, jantungnya kemudian dicuci. Inilah pertama kali dibelah oleh Jibril. Kemudian anak-anak mengadu ke rumah. Muhammad sudah dibunuh, Ibu Halimatus Sa'diyah. Kemudian berubah raut wajahnya. Lalu Anas bin Malik berkata, pembantu Nabi 10 tahun pernah melihat bekas terbelahnya dada Nabi. Kemudian Halimatus Sa'diyah mengembalikan Muhammad kepada ibunya, Aminah.
karena takut dan khawatir ada apa-apa dengan Muhammad. Kemudian saat berumur 6 tahun, ibunya membawa ke Madinah untuk bersilaturahmi dan berziarah ke makam ayahnya. Perjalanan 500 km hanya bertiga saja, Aminah, Muhammad, dan Ummu Aiman. Kemudian di perjalanan pulang di sebuah desa yang bernama Abwa, ibunya sakit dan meninggal di pangkuan Muhammad. Ummu Aiman melihat Muhammad sedih sekali. Beliau menangis karena di hari itu beliau berpisah dengan ibunya. Maka Ummu Aiman mengusap kepala Muhammad sambil berkata, "Sabar, sabar, sabar, wahai anakku." Didinginkannya hati Rasulullah. Ummu Aiman kemudian berkata, "Ya Muhammad, bantu aku menggali kubur untuk ibumu." Maka digalilah kuburan untuk ibunya. Setelah digali, dimasukkan ibunya ke situ. Setelah itu, Ummu Aiman berkata, "Aku pegang dan aku ajak ia pulang ke Mekah." Maka ketika aku pegang tangannya sambil berjalan, Muhammad berkata, "Umi, Umi, Umi." Sampai di Mekah, yang dituju bukan rumah Aminah, tapi rumah kakeknya Abdul Muthalib. Diketuknya rumah kakeknya, dan ketika dibuka pintu, kakeknya melihat Muhammad dan Ummu Aiman. Kemudian Abdul Muthalib bertanya, "Aina amuk? Di mana ibumu?" Maka Rasulullah sambil menangis, "Umi, Umi, Umi." Dan Ummu Aiman berkata, "Laqad mata." Ibunya telah meninggal. Maka kakeknya menangis sejadi-jadinya, sedih melihat cucunya yang lahir tidak bertemu dengan ayahnya. Usia 6 tahun sudah ditinggal oleh ibunya. Maka dipeluk Rasul oleh kakeknya dan berkata, "Anta bunaya, engkau anakku, engkau tidak sendiri, engkau anakku." 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggal pula lah kakeknya. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Talib. Kemudian pamannya membawanya berdagang di suatu tempat Bushra. Mereka berhenti untuk beristirahat. Keluarlah pendeta dari gereja dan berkata, "Anak ini adalah pemimpin semesta alam. Ini adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam. Ia utusan menjadi rahmat bagi semesta alam." Kemudian pamannya berkata, "Dari mana engkau tahu?" Kemudian Bahira menjawab, "Ketika kalian naik ke atas bukit, semua batu dan pohon sujud. Mereka hanya sujud kepada Nabi. Kami temukan dalam kitab suci kami. Kembalilah ke Mekah, karena orang Romawi dan Yahudi akan membunuhnya." Pada umur 20 tahun, terjadi perang besar di sebuah pasar bernama Ukas. Nabi ikut perang itu. Inilah perang pertama yang diikuti Nabi yang bernama Al-Fajr. Umur 25 tahun, Muhammad berdagang menjual barang dagangan Khadijah, wanita kaya dan mulia. Barang dagangannya selalu habis. Maka Khadijah mencari tahu siapa anak ini. Kemudian Khadijah mengutus Nafisa untuk menyampaikan pesannya bahwa ia ingin menikah dengan Muhammad. Kemudian paman Nabi meminang Khadijah. Akhirnya Muhammad dan Khadijah menikah dengan mahar 20 ekor unta. Umur 40 tahun, Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira yang membuat Nabi ketakutan dan kedinginan. Kemudian Rasul menceritakan kejadian ini kepada Khadijah. Khadijah menenangkan Rasul. Umur 41 sampai 43
3, Nabi berdakwah diam-diam. Yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Umur 44 tahun sampai 53 tahun, rintangan mulai datang. Nabi diteror, anak Nabi diceraikan di depan matanya. Pamannya Utsman bin Affan digulung dengan tikar daun kurma kemudian dibakar. Umayyah bin Khalaf mengejek, mengumpat dan mencela. Ubayyah meludahi wajah Nabi, dan masih banyak yang lain. Dalam kisah yang pendek ini, kita bisa banyak dapat pelajaran yang menjadi pelajaran yang sangat penting buat kita. Nabi yang dari dalam kandungan saja sudah dapat ujian yang sangat besar dari Allah. Kita yang sedikit saja diuji sama Allah sudah meledak bagaikan kiamat, yang terkadang kita tidak sadar, bahkan kita terkadang tidak terima dengan apa yang diberikan oleh Allah. Demikianlah kisah pendek dari Ana. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.